Selamat pagi bagi kita semua warga jemaat GKPA dan simpatisan dimanapun kita berada. Kita jumpa kembali pada hari ke-87 2024. Sebelum kita mulai karya kita hari ini, marilah kita mohon hikmat bimbingan Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini tertulis dalam kitab Yesekiel pasal 34 ayat 16. Saya baca dari Alkitab terjemahan 2 yang demikian tertulis. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang. Yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta gemuk dan yang kuat akan kuawasi. Aku akan menggembalakan mereka sebagaimana seharusnya. I will seek the lost and bring back the strays. I will bandage the injured and strengthen the sick. But the fat and the strong I will destroy. I will feed them with judgment. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Renungan kita hari ini bertemakan penyertaan dan perhatian Allah terhadap umatnya yang terasing. Penyertaan dan perhatian Allah terhadap umatnya yang terasing. Nah, hari ini Yesekiel menyampaikan pesan penyertaan dan perhatian Allah terhadap umatnya yang terasing, tersesat, terluka, dan terpinggirkan. Latar belakang dari penulisan ayat ini, kondisi umat Israel pada saat itu mengalami masa-masa sulit. Mereka telah tersesat dari jalan Allah, terbagi-bagi dan terpinggirkan oleh pemimpin-pemimpin mereka yang korup, yang tidak setia kepada Allah. Umat Israel mengalami penderitaan baik secara fisik maupun spiritual. Dalam ayat hari ini Allah menyatakan janjinya untuk mencari yang hilang, membawa yang tersesat kembali, menyembuhkan yang luka, memberi kekuatan kepada yang sakit, serta mengawasi dan memimpin umatnya dengan keadilan. Ini adalah ungkapan kasih sayang dan penyertaan Allah yang ingin menyelamatkan umatnya dari segala kesulitan dan penderitaan yang mereka alami. Nah, Nats hari ini menyampaikan bahwa Allah adalah gembala yang setia, yang memperhatikan dan mengurus domba-dombanya dengan penuh kasih sayang. Dan kepedulian ini sangat penting. Ini mengingatkan umat Israel bahwa meskipun mereka telah tersesat dan berada dalam penderitaan, Allah tidak pernah meninggalkan mereka dan selalu siap membawa mereka kembali kepadanya. Apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Nas hari ini mengandung beberapa hal yang dapat direnungkan. Yang pertama, kasih sayang dan perhatian Allah. Kasih sayang dan perhatian Allah, itu yang pertama. Pernyataan ini menggambarkan kasih sayang Allah yang tak terbatas terhadap umatnya. Kasih sayang itu tak terbatas terhadap umatnya. Dia akan menggembalakan, bahkan dia akan memberikan pelayanan terbaik untuk umatnya. Meskipun umatnya telah tersesat, terluka, atau terpinggirkan, Allah tetap memperhatikan mereka dengan penuh kasih sayang dan setia menyelamatkan serta menguatkan mereka. Yang pertama, apa yang hendak kita renungkan ialah Allah
sangat perhatian, dan Allah memberi kasih sayang yang luar biasa. Artinya kasih sayang dan perhatian Allah. Yang kedua, apa yang kita renungkan dari hari ini? Yang kedua, keadilan Allah. Allah tidak memperhatikan yang lemah dan yang terpinggirkan. Artinya Allah tidak hanya memperhatikan yang terpinggirkan, yang lemah, tapi juga menjanjikan keadilan. Allah akan menggembalakan umatnya sebagaimana seharusnya. Tidak hanya memberikan kasih sayang kepada yang lemah, tetapi juga memberikan pengawasan dan pemimpin yang adil kepada umatnya. Jadi yang lemah, yang kuat, dia tak memperhatikan. Yang ketiga, janji Allah terhadap umatnya, janji penyertaan Allah. Pernyataan ini merupakan janji penyertaan Allah yang menjamin bahwa tidak ada yang hilang atau terlupakan di hadapannya. Jadi di hadapan Allah tidak ada yang terhilang dan dilupakannya. Allah siap untuk mencari dan membawa kembali setiap orang yang tersesat atau terpinggirkan, serta menyembuhkan dan memperkuat yang lemah. Itu yang ketiga, janji penyertaan Allah. Yang terakhir, yang keempat, tanggung jawab gembala. Allah menggambarkan dirinya sebagai gembala yang bertanggung jawab atas domba-dombanya. Ini mengajarkan kita tentang tanggung jawab kita sebagai pengikutnya untuk merawat dan membantu sesama yang terpinggirkan atau lemah di sekitar kita. Jadi apa yang hendak kita renungkan dari nas hari ini? Yang pertama, kasih sayang dan perhatian Allah. Allah itu memberi kasihnya dan perhatiannya kepada kita. Yang kedua, keadilan Allah. Allah tidak hanya menghukum orang yang lemah, tapi juga dia menghukum orang yang kuat. Artinya memperhatikan yang lemah, sekaligus juga memperhatikan yang terpinggirkan atau orang yang mengalami ketidakadilan. Itu yang kedua. Yang ketiga, janji penyertaan Allah merupakan janji yang menjamin setiap orang yang percaya kepadanya untuk disertai oleh Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, tanggung jawab gembala. Allah menggunakan dirinya sebagai gembala yang agung yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan jiwa kita. Jadi dari pernyataan ini dapat kita renungkan bahwa Allah adalah gembala yang setia, penyayang dan adil. Dia tidak pernah meninggalkan umatnya, tetapi selalu siap untuk menyelamatkan, menyembuhkan dan memperkuat mereka yang membutuhkan. Karena itu renungan ini mengajarkan kita untuk menjadi instrumen kasih sayang dan keadilan Allah di dunia ini, merawat dan membantu sesama dengan penuh kasih dan perhatian. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu hari ini mengajar kami untuk menikmati penyertaan dan perhatian Allah untuk kami umat-Nya yang berdosa. Kiranya Tuhan menolong kami mengerti memahami firman-Mu. Dengan firman-Mu ini kami belajar 4 hal. Yang pertama, kasih sayang dan perhatian Allah. Kedua, keadilan Allah. Yang ketiga, janji penyertaan Allah. Yang keempat, tanggung jawab gembala. Mampukan kami agar melalui renungan ini kami diajarkan untuk menjadi instrumen kasih sayang, keadilan Allah di dunia dan merawat, membantu sesama dengan penuh kasih sayang. Amin. Selamat berkarya untuk Tuhan. Horas.